Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdi Alfidan, jurusan Sistem Informasi Mercubuana angkatan 2018. Ingin mempresentasikan tentang apa itu ITIL dan ITSM dan juga menjelaskan literatur reviewnya. Berikut adalah penjelasannya. Apa itu ITIL? ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengolahan infrastruktur, pengembangan serta operasi teknologi informasi. Nama ITIL diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengolahan TI. Nama ITIL dan TI Infrastructure Library merupakan merek dagang terdaftar dari Office of Government Commerce atau OGC Britania Raya. ITIL memberikan deskripsi detail tentang beberapa praktik TI penting dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan segala jenis organisasi TI. Sejarah ITIL. Pada tanggal 30 Juni 2007, OGC menerbitkan ITIL versi 3 yang terdiri dari 5 bagian dan lebih menekankan pada pengolahan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Kelima bagian tersebut adalah satu service strategi, yaitu memberikan panduan kepada pengimplementasi ITSM pada bagaimana memandang konsep ITSM, bukan hanya sebagai kemampuan organisasi. Proses-proses yang dicakup dalam service strategi adalah satu, service portfolio management, financial management, demand management. Dua, service design, yaitu berisikan prinsip-prinsip dan metode desain untuk mengkonversi tujuan strategis organisasi TI dan bisnis menjadi portofolio atau koleksi layanan TI serta aset-aset layanan seperti server, storage, dan sebagainya. Proses-proses yang dicakup dalam service design yaitu service catalog management, service level management, supplier management, capacity management, availability management, IT service continuity management, information security management. 3. Service transition, menyediakan panduan kepada organisasi TI untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan TI yang baru maupun layanan TI yang dirubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. 4. Service operation merupakan tahapan life cycle yang mencakup kegiatan operasional harian pengolahan layanan-layanan TI. Di dalamnya terdapat panduan bagaimana mengelola layanan TI secara efektif dan efisien. Proses-proses yang dicakup ke dalam service operation adalah event management, incident management, problem management, request fulfillment, access management. 5. Continual service improvement adalah memberikan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasian. CSI mengkombinasikan berbagai prinsip dengan metode dari manajemen kualitas. Penerapan ini merupakan pendahuluan dari Continual Service Improvement (CSI) berdasarkan ISO atau IEC 20.000 atau 20.000 yang merupakan mendefinisikan pemeriksaan yang dibutuhkan dalam melakukan eksekusi pada tahapan pemeriksaan. Mengidentifikasikan komparisasi lampiran berdasarkan CSI serta life cycle yang lainnya. Mengidentifikasikan proses aktivitas yang membutuhkan pengenalan, mengidentifikasikan kewajiban dan wewenang dari manajemen, mencari tools yang dibutuhkan untuk mendukung dan memproses dokumen. Kelima bagian tersebut akan dikemas dalam bentuk buku atau biasa disebut core guidance publication. Setiap bukunya berisikan satu praktis fundamental menjelaskan latar belakang tahapan life cycle serta kontribusi terhadap pengolahan layanan TI secara keseluruhan. 2. Praktis principles menjelaskan konsep-konsep kebijakan serta tata kelola tahanan lifestyle yang menjadi acuan setiap proses terkait dalam tahapan ini. 3. Life cycle process and activities menjelaskan berbagai proses maupun aktivitas yang menjadi bagian utama tahapan life cycle, misalnya proses financial management dalam tahapan service strategi. 4. Example dan templates merupakan template maupun contoh-contoh pengaplikasian proses. 5. Supporting organisasi
Organization, Structure, and Rules. Proses ITIL tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa definisi rules dan responsibilities. Bagian ini menjelaskan kesiapan model dan struktur organisasi. 6. Practice implementation berisi acuan atau panduan bagi organisasi TI yang ingin mengimplementasikan atau ingin meningkatkan proses ITIL. Pada awalnya, ITIL adalah serangkaian buku pedoman tentang pengelolaan layanan IT yang terdiri dari modul perpustakaan besar. Pertama ini juga dikenal sebagai ITIL 1.0 antara 2000 dan 2004 disebabkan oleh peningkatan pelayanan yang berkesinambungan dan adaptasi terhadap situasi saat ini dalam lingkungan IT modern. ITIL 1.0 dirilis besar dan digabungkan menjadi 8 inti manual. ITIL 2.0 pada awalnya pada musim panas 2007. ITIL 3 diterbitkan. Ini didirikan struktur yang sama sekali, baru yang terdiri dari 3 bidang utama, yaitu ITIL Core Publikasi, ITIL Pelengkap Bimbingan, ITIL Web Support Service. Di samping buku-buku dalam Core Guidance Publication, ada juga Complementary Guidance, di mana buku-buku dalam kategori nantinya dimasukkan untuk memberikan model, acuan, dan panduan bagi penerapan ITIL pada sektor-sektor tertentu, seperti jenis industri tertentu, tipe organisasi, serta arsitektur teknologi. Dengan demikian, ITIL akan dapat lebih diterima serta diadaptasi sesuai dengan lingkungan serta behavior dari setiap organisasi TI. Perkembangan ITIL. Dalam perkembangannya, ITIL telah mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Pada awal perkembangannya, dokumentasi ITIL terdiri dari kurang lebih dari 40 publikasi yang terbagi ke dalam modul-modul terpisah. Setelah itu, untuk simplifikasi serta kemudahan implementasi, ITIL dibagi dalam 7 domain yang masing-masing saling berhubungan dan dapat berdiri sendiri. Dalam perkembangan fase ini, atau sekarang disebut juga dengan ITIL versi 2, Domain Service Support and Service Delivery dijadikan sebagai core dalam tata kelola layanan teknologi informasi, atau IT Service Management. Versi terakhir dari ITIL adalah versi 3. Framework ITIL dikembangkan sejak 1980 oleh Office of Government Commerce, Departemen Perdagangan Inggris sebagai guidance bagi organisasi atau perusahaan di sana. Pada pertengahan 1990, ITIL diakui dunia menjadi standar de facto di bidang Dev Service Management. ITIL menyediakan kumpulan best practice yang lengkap dan konsisten untuk ITSM, serta mempromosikan pendekatan kualitas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi dalam penggunaan sistem informasi. Walaupun dikembangkan sejak dasawarsa 1980-an, penggunaan ITIL baru meluas pada pertengahan 1990 dengan spesifikasi versi keduanya, ITIL V2, yang sering dikenal dengan 2 set bukunya yang berhubungan dengan ITSM atau IT Service Management, yaitu Service Delivery antar layanan dan Service Support dukungan layanan. Selanjutnya adalah pengertian ITSM. Pengertian ITSM adalah konsep manajemen dalam memberikan layanan teknologi informasi secara baik dan berhasil kepada pelanggan, bisa juga suatu metode pengolahan sistem teknologi informasi yang secara filosofis terpusat pada perspektif konsumen layanan TI terhadap bisnis perusahaan. ITSM merupakan kebalikan dari pendekatan manajemen TI dan interaksi bisnis yang terpusat pada teknologi. Istilah ITSM tidak berasal dari suatu organisasi, pengarang, atau pemasok tertentu, dan awal pengguna frasa ini pun tidak jelas kapan dimulainya. ITSM berfokus pada proses dan karenanya terkait dan memiliki minat yang sama dengan kerangka kerja metodologi gerakan perbaikan proses seperti TQM, Six Sigma, Business Process Management, dan CMMI. Disiplin ini tidak mempedulikan detail penggunaan produk suatu pemasok tertentu atau detail teknis
teknis suatu sistem yang dikelola, melainkan berfokus pada upaya menyediakan kerangka kerja untuk menstrukturkan aktivitas yang terkait dengan TI dan interaksi antar personel teknis TI dengan pengguna teknologi informasi. Pada awalnya, ITIL adalah serangkaian lebih dari 40 buku pedoman tentang pengelolaan layanan IT yang terdiri dari 26 modul. Perpustakaan besar pertama ini juga dikenal sebagai ITIL 10 antara 2000 dan 2004 disebabkan oleh peningkatan pelayanan yang berkesinambungan dan adaptasi terhadap situasi saat ini. Dalam lingkungan TI modern, ITIL 10 dirilis besar dan digabungkan menjadi 8 inti manual. ITIL 20 pada awal musim panas 2007, ITIL 30 diterbitkan. Ini didirikan struktur yang sama sekali baru. Ini terdiri dari 3 bidang utama, ITIL Core Publikasi, ITIL Pelengkap Bimbingan, ITIL Web Support Service. Pada 30 Juni 2007, OGC atau Office of Government Commerce menerbitkan versi ketiga ITIL V3 yang intinya terdiri dari 5 bagian dan lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Kelima bagian tersebut adalah service strategi. Inti dari ITIL Service Lifecycle adalah service strategi. Service strategi memberikan panduan kepada pengimplementasi ITSM pada bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi dalam memberikan, mengelola serta mengoperasikan layanan TI, tapi juga sebagai sebuah aset strategis perusahaan. Panduan ini disajikan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dari konsep ITSM, acuan-acuan serta proses-proses inti yang beroperasi di keseluruhan tahapan ITIL Service Lifecycle. Topik-topik yang dibahas dalam tahapan lifecycle ini mencakup pembentukan pasar untuk menjual layanan, tipe-tipe dan karakteristik penyedia layanan ITIL maupun eksternal, aset-aset layanan, konsep portofolio layanan serta strategi implementasi keseluruhan ITIL Service Lifecycle. Proses-proses yang dicakup dalam service strategi di samping topik-topik di atas adalah 1. Service portfolio management, financial management, demand management. Bagi organisasi TI yang baru akan mengimplementasi ITIL, service strategi digunakan sebagai panduan untuk menentukan tujuan atau sasaran serta ekspektasi nilai kinerja dalam mengelola layanan TI serta untuk mengidentifikasi, memilih serta memprioritaskan berbagai perencanaan perbaikan operasional maupun organisasional di dalam organisasi TI. Bagi organisasi TI yang saat ini telah mengimplementasikan ITIL, service strategi digunakan sebagai panduan untuk melakukan review strategis bagi semua proses dan perangkat, rules, responsibilities, teknologi pendukung, dan lain-lain ITSM di organisasinya, serta untuk meningkatkan kapabilitas dari semua proses serta perangkat ITSM tersebut. Service design agar layanan TI dapat memberikan manfaat kepada pihak bisnis layanan TI tersebut harus terlebih dahulu didesain dengan acuan tujuan bisnis dari pelanggan. Service design memberikan panduan kepada organisasi TI untuk dapat secara sistematis dan best practice mendesain untuk membangun layanan TI maupun implementasi ITSM itu sendiri. Service design berisi prinsip-prinsip dan metode-metode desain untuk mengkonversi tujuan-tujuan strategis organisasi TI dan bisnis menjadi portofolio atau koleksi layanan TI serta aset-aset layanan seperti server, storage, dan sebagainya. Ruang lingkup service design tidak melulu hanya untuk mendesain layanan TI baru, namun juga proses-proses perubahan maupun peningkatan kualitas layanan, kontinuitas layanan maupun kinerja dari layanan. Proses-proses yang dicakup dalam service design yaitu 1. Service Catalog Management, 2. Service Level Management, 3. Supplier Management, 4. Capacity Management, 5. Availability Management, 6. IT Service Continuity Management, 7. Information Security Management. Service Operation. Service Operation merupakan tahapan life cycle yang mencakup sebuah kegiatan operasional harian pengelolaan layanan-layanan TI. Di dalamnya terdapat berbagai panduan pada bagaimana mengelola layanan TI secara efisien dan efektif, serta menjamin tingkat kinerja yang telah diperjanjikan dengan pelanggan sebelumnya. Panduan-panduan ini mencakup bagaimana menjaga stabilan operasional layanan TI serta pengelolaan perubahan desain skala ruang lingkup serta target kinerja layanan TI. Proses-proses yang dicakup dalam service transition yaitu 1. Event Management, 2. Incident Management, 3. Problem Management, 4. Request Fulfillment, 5. Access Management. Continual Service Improvement atau CSI memberikan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasiannya.
CSI mengkombinasikan berbagai prinsip dan metode dari manajemen kualitas, salah satunya adalah Plan Do Check Act atau PDCA atau yang dikenal sebagai Deming Quality Cycle. 3. Sebuah perusahaan mengimplementasikan itu secara nyata tentunya mendapat banyak sekali keuntungan. Misalnya pelayanan IT menjadi lebih fokus kepada departemen lainnya di dalam satu perusahaannya, biaya lebih efisien dan dapat diatur dengan baik, serta perubahan-perubahan IT yang dapat lebih mudah diatur, dan masih banyak keuntungan lainnya yang pada akhirnya akan berdampak pada income perusahaan itu sendiri. 4. Framework ITIL dikembangkan sejak 1980-an oleh Office of Government Commercial Departemen Perdagangan Inggris sebagai guidance sebagai organisasi perusahaan di sana. Pertengahan 1990-an, ITIL diakui dunia menjadi standar de facto di bidang service management. ITIL menyediakan sekumpulan best practice yang lengkap konsisten untuk ITSM, serta mempromosikan pendekatan kualitas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi dalam penggunaan sistem informasi. ITIL mencakup 8 aspek, yaitu didukung layanan delivery, rencana pengembangan manajemen infrastruktur TI, manajemen aplikasi, perspektif bisnis, manajemen security, dan manajemen aset software. Saat ini ITIL telah memiliki paket materi dan menyediakan kursus pelatihan, ujian, dan sertifikasi. Sebagai sebuah framework, ITIL telah memasuki versi terbaru, yaitu ITIL V3 Service Life Cycle. 5. Menurut Santo Nair, Direktur Birlasoft, sebelumnya Birlasoft menggunakan beragam perangkat helpdesk. Hanya saja perangkat itu fungsinya terbatas, semisal tidak cocok komplain dengan proses ITIL. Fitur ITS Management tidak tersedia sehingga sulit melacak aset. Tidak ada fitur untuk persetujuan proses, keterbatasan dalam hal service level agreement atau change management. Tidak ada mesin alur kerja untuk mengotomatisasi proses hingga terbatasnya fungsi pelaporan dan notifikasi email. Semua itu menyebabkan banyak hal kerja manual. Informasi pengguna tidak terlacak secara akurat, kesulitan untuk cocok dengan ITIL dan lisensi software. Akibatnya ada ketidakpuasan dari para pelanggan dan staf administrasi TI, ungkap Nair. Selanjutnya adalah literatur review mengenai ITIL ISO 20000 dan ISO 27000 TOWAN. Saat ini banyak organisasi yang memanfaatkan dan mengembangkan teknologi dalam mencapai fungsi teknologi informasi TI. Agar mencapai fungsi teknologi informasi bagi pemerintahan, dibutuhkan sebuah tata kelola teknologi informasi TI yang baik. Tata kelola teknologi informasi TI merupakan sebuah konsep audit teknologi informasi yang digunakan untuk perbaikan layanan di sektor publik, organisasi-organisasi pemerintahan. Salah satu lembaga yang melakukan tata kelola TI adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil, merupakan salah satu dinas di instansi pemerintah yang bergerak di bidang administrasi kependudukan. Salah satu layanan sistem informasi yang diberikan yakni Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan atau SIAK, yang digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi di bidang pemerintah. Judul jurnal, pengukuran tingkat kematangan teknologi informasi berbasis ITIL V3. Tujuan jurnal adalah penggunaan teknologi informasi TI dalam perguruan tinggi sangatlah bermanfaat jika diterapkan dengan tujuan, visi, dan misi organisasi. Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani, merupakan perguruan tinggi yang telah menerapkan teknologi informasi dalam proses operasionalnya yang disesuaikan dengan tujuan, visi, dan misi organisasi. Dengan pencapaian visi organisasi, maka pengguna TI dalam organisasi harus selalu diawasi hingga layanan diberikan kepada pengguna dapat maksimal. Pengukuran teknologi informasi dan komunikasi dilakukan menggunakan ITIL V3. Alasannya adalah metode tersebut lebih mudah digunakan karena sifatnya merekomendasikan, sehingga organisasi yang telah mengimplementasikan ITIL V3 hampir berbeda antara satu dengan yang lain. Tujuan dan hasil penelitian tersebut adalah untuk mengetahui tingkat kematangan TI yang dimiliki oleh Unjani hingga Unjani dapat melakukan perbaikan untuk mencapai level kematangan optimal sesuai dengan standar ITIL. Inti dari jurnal. 1. Bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan TI dengan kedudukannya terhadap pencapaian tujuan perusahaan dengan cara mengoptimalkan keuntungan dari kesempatan yang ditawarkan TI, mengendalikan penggunaan sumber daya TI, dan pengelola risiko-risiko terkait TI menurut buku Queen Wellington Whitworth
Dua penelitian ini dapat membantu divisi IT dalam hal mendokumentasikan segala informasi mengenai layanan IT dan mempermudah user untuk mendapatkan segala informasi terkait layanan IT yang disediakan oleh divisi IT dan perancangannya. Penelitian menggunakan RESI atau sebagai indeks pengukuran, sedangkan penelitian ini menggunakan indeks pengukuran dari Axelos Himi Bahsani SMA 2011. ITSM menggunakan ETIL 3 yang diterapkan pada value chain sebuah organisasi. Hasil dari studi yaitu membuat jadwal kegiatan, melaksanakan kegiatan dan mengelola kinerja dan layanan hasil TI. Melakukan pemantauan seluruh insiden kebijakan keamanan manajemen layanan, melakukan kegiatan rutin dalam melakukan proses pemulihan untuk mengetahui permasalahan operasional TI. Memastikan bahwa prosedur operasional layanan TI ditaati oleh pihak ketiga sebagai penyedia layanan TI sesuai dengan kontrak. Contoh analisis deskriptif 1. Rizal Diwahyudi pribadi 2. Yulisan Heri 3. Asep Edi Hadiana 4. Wina Winanti 2019 dalam jurnal yang berjudul Pengukuran Tingkat Kematangan Teknologi Informasi Berbasis Idul Fitri. Penilaian pada kapabilitas pada layanan sistem informasi domain IT SCM harus melalui 4.1 tahap inisiasi. Proses inisiasi mencakup seluruh organisasi. Proses inisiasi ini akan mendefinisikan hal-hal terkait kebijakan, ruang lingkup, dan memulai proyek dalam membuat IT SCM. Proses inisiasi memiliki key activities atau kegiatan utama. 4.2 Recruitment and Strategy. Setelah tahap inisiasi dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah mengetahui bagaimana kebutuhan suatu organisasi yang merupakan langkah-langkah atau strategi yang digunakan untuk proses pembuatan IT SCM untuk memenuhi kebutuhan layanan TI tersebut. Dan dapat disimpulkan berfungsi untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis suatu perusahaan dengan hasil yang berupa temuan. Hasil penelitian ini dapat membantu divisi IT dalam hal mendokumentasikan segala informasi mengenai layanan IT dan mempermudah user untuk mendapatkan segala informasi terkait layanan IT yang disediakan oleh divisi IT dan perancangannya. Penelitian menggunakan RESI sebagai indeks pengukuran. ETS menggunakan ETIL Fitri yang diterapkan pada value chain sebagai organisasi. Rekomendasi tata kelola pada Dukcapil Kota Padang diperoleh dari analisis gap atau selisih antara nilai fakta dari nilai harapan. Selanjutnya dibuatkan rekomendasi yang sesuai untuk setiap proses menjadi perbaikan sistem menuju skala 1 untuk proses kontak ATSM. Struktur ATSM sehingga sistem informasi lebih mudah dapat menganalisis sebuah sistem. Tujuan dari penelitian ini adalah jurnal pengukuran tingkat kematangan ke teknologi informasi berbasis Idul Fitri mudah digunakan karena sifatnya merekomendasikan sehingga organisasi yang telah mengimplementasikan Idul Fitri hampir berbeda antara suatu dengan yang lain. Tujuan dan hasil penelitian tersebut adalah mengetahui tingkat kematangan TI yang dimiliki oleh Unjani sehingga Unjani dapat melakukan perbaikan untuk mencapai level kematangan optimal sesuai dengan standar ITIL. Perbaikan yang digunakan untuk meningkatkan tingkat kematangan yang diharapkan dalam mencapai tata kelola TI yang baik sehingga tujuan organisasi tercapai. Hasil penelitian jurnal berdasarkan dari hasil pengujian yang dilakukan, hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh sistem pada setiap bulannya berbeda dengan kalender akademik. Maka dari itu rekomendasi yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan menu input kalender akademik dengan Igrasias. Menu ini nantinya berguna untuk membuat Igrasias menampilkan menu-menu yang sesuai berdasarkan inputan dan aktivitas yang ada pada kalender akademik. Berikut tampilan yang dapat memberikan berdasarkan hasil dari aktivitas yang ada pada sistem pada tiap user. 1. Membuat Igrasias menampilkan menu-menu yang sesuai berdasarkan inputan dari aktivitas yang ada pada kalender akademik. 2. Membuat jadwal kegiatan, melakukan kegiatan dan melakukan kinerja dari hasil layanan TI. 3. Melakukan pemantauan seluruh insiden kebijakan keamanan manajemen layanan. 2. Rekomendasi perbaikan untuk level 1. 1. Melakukan kegiatan rutin dalam melakukan proses pemulihan untuk mengetahui permasalahan operasional TI. 2. Memastikan bahwa prosedur operasional layanan TI ditaati oleh pihak ketiga sebagai penyedia layanan TI sesuai dengan kontrak. 3. Rekomendasi perbaikan untuk level 2 PA.1 dan PA.2. 1. Membuat rekomendasi laporan terkait layanan sistem informasi. 2. Membuat dokumen pengendalian strategi layanan informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.